Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabat tercinta jemaah channel Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu bersama di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan, di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dalam kajian ini, tak lupa kita menggemahkan sholawat zalimin daf'ul bala, agar kita semua terhindar dari zalimnya hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian pada pagi ini kita akan mengkaji sesuai dengan gaya yang saya pakai. Seperti apakah gaya saya ini? Gaya saya ini adalah seperti preman yang selalu memalak-malaki Tuhannya, hamba-hamba, makhluk-makhluk yang selalu memalak Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Agama apa saja yang kita peluk, ketika kita belum mengenal siapa Tuhan pencipta diri kita, apapun agama kita, maka kita hanya sebagai preman saja di dalam agama apapun yang kita peluk. Tanpa mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia kita, selamanya kita menjadi preman-preman di dalam kegiatan syariat agama kita sendiri, apapun itu agamanya. Selama kita belum berjumpa dengan siapa Tuhan yang menciptakan diri kita,
walaupun aliran-aliran apapun yang kita ikuti, yang kita anuti, semua kita hanyalah menjadi preman-preman kehidupan saja di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ceritakan, kisahkan preman-preman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan manusia, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Akan tetapi selama ini kita tak pernah membaca diri kita. Dari apa kita dicipta, dari mana kita didatangkan, dari mana kita diadakan, dari mana kita diwujudkan selama ini. Kita tak pernah mengkaji itu semua. Maka dari itu, agama apapun yang kita anut, aliran apapun yang kita anut, golongan apapun yang kita anut, mazhab apapun yang kita anuti, maka kita hanyalah menjadi preman-preman di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita membaca, mengulang, menyusuri sejarah kehadiran, kewujudan, kehidupan, kejadian diri manusia kita sendiri. Agar kita melek, agar kita sadar bahwa kita ini bukan Tuhan. Meskipun kita selama ini mengaku-ngaku sebagai makhluk, akan tetapi di dalam hati kita tidak mengaku sebagai makhluk. Akan tetapi aplikasi praktek di hati kita selama ini berposisikan bahwa Tuhan yang menciptakan semua apapun yang kita kerjakan. Selama ini kita tidak berposisi sebagai makhluk, bahkan berposisi sebagai Tuhan yang seolah-olah yang bisa menciptakan apa-apa. Menciptakan duduk kita. Kita selama ini sebagai Tuhan pencipta duduk kita, berdiri kita, mandi kita, sholat kita, ibadah kita, bekerja kita, makan dan minum kita, seolah-olah selama ini kitalah sebagai penguasa dan pencipta di dalamnya. Inilah preman itu. Mestinya jadi makhluk, mestinya jadi hamba yang hanya diperjalankan oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Namun selama ini praktek hati kita berposisikan seperti Tuhan daripada berposisi sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Maka dari itu selama itu pula kita menjadi preman-premannya agama, preman-premannya ibadah, preman-premannya amalan, preman-premannya sholawat, preman-premannya sholat kita, preman-premannya baca Al-Quran kita, preman-premannya
ketika Anda yang beragama Nasrani ke gereja memremani, ketika Anda ke wihara memremani di dalamnya, ke wihara memremani Tuhan-Tuhan yang menciptakan Anda di dalamnya. Golongan apapun Anda yang merasa benar atas apa yang Anda ikuti, di situ Anda jadi preman-preman. Maknanya, bila kita masih bergolong-golongan, berindividu, pasti kita jadi preman di dalamnya, ketimbang menjadi hamba-hamba Allah. Meskipun dibungkus dengan agama, meskipun dibungkus dengan golongan-golongan, meskipun dibungkus dengan madhab-madhab, meskipun dibungkus dengan aliran-aliran, maka kita tetap di dalamnya duduk dan berposisi sebagai preman daripada sebagai makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa kita ini selama ini preman? Ketika Tuhan yang menciptakan kita dari tanah, diperjalankan, dihidupi sejak awal dari tanah, disuapi, dimakani, diminumi, dijaga dari berbagai macam bahaya, dipelihara, diperjalankanlah terus menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buah sayuran dan padi, sampai menjadi bayi. Itulah penjagaan Sang Pencipta atas cikal bakalnya badan yang dicipta ini. Itulah sejarah kita semua, wahai manusia. Ya ayyuhan nas. Itulah perjalanan-perjalanan kita. Sadari itu. Marilah kita menyadari di dalam kehidupan ini agar kita tidak menjadi preman-premannya agama, preman-premannya aliran-aliran, preman-premannya golongan-golongan yang merasa benar sendiri di hati kita selama ini. Bila di dalam hati kita muncul bahwa kitalah yang paling benar di dalam agama-agama yang kita peluk, kita yang paling benar pada aliran-aliran yang kita ikuti, maka itulah tanda premanisme. Maknanya hawa nafsu merasa yang paling mulia daripada orang yang lain. Ketika kita dilahirkan sebagai bayi yang suci, maka disitulah kesuciannya sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Kita dihidupi oleh hidup yang suci. Maknanya uripe Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka dari itu, ketika akil baligh tiba sekitar usia TK, maka premanisme itu awal mulai terjadi. Ketika manusia sama-sama memakan buah khuldi, ketika manusia tidak ada, belum wujud, mulai merasakan kewujudan manusianya, mulai merasa kehidupan manusianya, mulai memiliki badan-badan yang diakui badan manusianya. Mulai inilah premanisme mulai merajalela, kejahiliaan merajalela,
kebodohan merajalela, kezaliman merajalela, yang mana selalu menjadi preman-preman di dalam kehidupannya. Marilah kita singkap bahwa selama ini kita bukanlah hamba-hamba Tuhan, bukanlah hamba-hamba Allah, bukanlah hamba-hamba Gusti, bukanlah hamba-hamba Sang Hyang Widi. Akan tetapi kita menjadi preman-preman di dalam agama, di dalam aliran, dan di dalam golongan itu sendiri. Kita contohkan diri kita sendiri. Ketika akil balik tiba, mulailah kita memakan kayu khuldi, kayu kehidupan, hayyun, yakni kehidupan mulai kita akui sebagai hidup kita. Badan yang sebenarnya bukan milik kita, bukan ciptaan kita, mulailah kita akui sebagai badan milik kita. Itulah awal premanisme terjadi. Ketika itu pula kita mulai dikenalkan ajaran-ajaran agama-agama yang kita peluk. Di dalamnya kita dituntut belajar kepada apa yang kita anut, supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita mendapatkan surga. Inilah bentuk premanisme itu. Hidup dan badan tidak ikut punya kok dipremanismekan. Maka dari itu kita menjadi preman di dalam ibadah-ibadah kita, yakni kita memalak Allah dengan pahala, memalak Allah dengan surga, memalak Allah dengan sebuah cita-cita yang mana di dalam cita-cita itu ujung-ujungnya babagan dunia, babagan kekayaan, babagan kesuksesan dunia. Inilah preman-preman di dalam amal-amalnya, preman-preman di dalam kehidupannya, preman-preman di dalam penciptaan Allah terhadap dirinya. Allahnya ditiadakan, dipremani, Allahnya tidak wujudkan, Allahnya digoibkan, dan semua hak-hak Allah dan sifat-sifat Allah semuanya dipalak-palak oleh diri kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita sadari di dalam apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya kita selama ini hanya menjadi preman daripada menjadi orang yang baik. Kita menjadi penjahat di dalam kehidupan ini daripada menjadi orang yang baik. Kita menjadi ahli maksiat di dalam kehidupan ini ketimbang menjadi ahli ketaatan di sisi Tuhannya di dunia ini. Kenapa? Karena kita di dalamnya merasa yang paling wujud daripada wujud pencipta diri kita. Karena di dalamnya kita merasa paling hidup daripada hidup sang penciptanya. Kita merasa paling kuasa daripada kuasa sang penciptanya selama ini. Maka dari itu selamanya kita hanya menjadi bajingan dan menjadi preman di sisi Allah. Tak ada gunanya lah
syariat-syariat yang kita kerjakan. Tak ada gunanya lah ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Tak ada gunanya lah solat-solat pengabdian kita selama ini di dalam agama kita, bila mana Tuhan Sang Pencipta kita masih gaib, masih tiada bagi diri kita di hati kita. Itulah bentuk-bentuk premanisme yang kita lakukan. Semua sifat Tuhan kita rampas sebagai sifat kita. Kewujudan Tuhan kita rampas sebagai kewujudan diri manusia kita. Kehidupan diri Tuhan yang menciptakan diri kita, kita rampas sebagai kehidupan diri manusia kita. Kekuasaan Sang Pencipta diri kita, kita akui sebagai milik kita, seolah-olah hidup dan badan ini adalah ciptaan kita sendiri di hati kita. Coba kita hayati bersama. Bila Tuhan saja tak ada di hati kita, bila Tuhan saja gaib atas hati kita, bila Tuhan saja tak hadir di dalam hati kita, apakah kita dikatakan makhluk yang sudah bertuhan? Nah, coba kita pikirkan. Berarti yang ada di dalam hati kita kan bukan Tuhan. Berarti yang ada di dalam hati kan bukan penguasa diri manusia kita. Berarti yang ada di dalam hati kita kan bukan pencipta diri manusia kita. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa sebagai pencipta di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Inilah tanda bukti bahwa kita masih ateis, tak bertuhan. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di hati kita. Karena tak hadirnya Tuhan pencipta diri manusia kita di hati kita. Yang ada hanyalah pribadi-pribadi diri kita sendiri selama ini. Yang ada bukan nama Tuhan di dalam hati kita, tapi yang ada di dalam hati kita hanyalah nama-nama diri manusia kita sendiri di hati kita. Yang wujud nama diri kita sendiri di hati kita. Yang hidup nama diri manusia kita sendiri di hati kita. Yang berkuasa nama diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah berarti bahwa kita selama ini tidak bertuhan. Bertuhannya selama ini hanya kebohongan-kebohongan. Bertuhannya selama ini hanyalah kepalsuan-kepalsuan. Bertuhannya selama ini hanyalah untuk selimut penutup hati kita yang ateis, untuk menutupi keateisan diri kita terhadap makhluk yang lain, untuk menutupi keateisan diri manusia kita dari sesama manusia, agar kita tidak disebut ateis. Maka kita peluklah agama apa saja kita peluk agar terhindar dari sebutan ateis. Padahal di dalam diri kita, meskipun kita memeluk suatu agama, padahal di dalam diri kita, meskipun kita memeluk suatu aliran-aliran, kita di dalamnya tetap bertambah keateisan diri kita. Jadi ibadah, sholat, kegiatan-kegiatan rutinitas di dalam agama-agama kita, kita jadikan selimut hati
hati kita sendiri agar kita dikatakan orang baik, agar kita dikatakan orang mulia, agar kita dikatakan orang yang beragama, akan tetapi semua penuh dengan kepalsuan. Semua penuh dengan kedurhakaan. Itulah makna selama ini kita mendolimi diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, menyakiti hati kita sendiri. Karena kita selama ini berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba ciptaannya. Inilah bentuk preman-preman yang kami maksud. Jadi hakikat preman itu ya diri kita. Ketika diri manusia kita lebih nyata, lebih wujud, lebih ada, lebih hidup, lebih berkuasa atas diri kita daripada wujud hidup dan kuasanya Allah di hati kita sebagai sang pencipta diri kita. Inilah bentuk premanisme. Ketika yang wujud di dalam hati kita bukan Allah, bukan Tuhan sang pencipta diri kita, malah yang wujud makhluk ciptaannya di hati kita. Inilah bukti bahwa apapun yang kita kerjakan pasti menjadi preman di dalamnya. Makna preman itu adalah linafsi. Semua terjadi apa yang kulakukan di dalam kehidupan ini, inilah kuasa diriku, inilah pekerjaan diriku, inilah akibat daya upaya diriku di dalam kehidupan ini. Inilah bentuk premanisme itu, yang mana di dalam hati kita jauh dan jauh dari Tuhan yang menciptakan diri kita. Maka di dalam hati kita yang kita maha besarkan, yang kita maha muliakan, yang kita maha elokkan, yang dibanggakan di dalam hati kita hanyalah nama diri manusia kita saja selama ini. Bukan nama Tuhan yang menciptakan diri kita, akan tetapi nama diri manusia kitalah yang maha akbar, yang maha suci, yang maha puji, yang ada di dalam hati kita selama ini. Yang mana di dalam kehidupan ini kita hanya mencari pujian-pujian dari manusia. Kita hanya mencari kebanggaan atas manusia. Inilah bukti keateisan kita. Meskipun kelihatannya kita beragama dan bertuhan di sisi masyarakat, sebenarnya kita masih ateis. Kita masih kufur. Kita masih mensekutukan pencipta kita dengan diri kita sendiri selama ini. Maknanya seharusnya kita jadi wayang, tapi kita salah tampil. Kita berpenampilan sebagai sang dalang daripada sebagai sang wayang selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita pahami bersama preman-preman yang kita lakukan selama ini, yang kita duduki selama ini sebagai preman. Semoga kita semua, termasuk saya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disadarkan oleh Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama menggemahkan sholawat dhalibin daf'ul bala agar disegerakan kita, agar dipindahkan kita, agar dihijrahkan kita dari preman-premanisme menjadi hamba-hamba Allah yang bebas dari kezaliman dan fahsya wal munkar di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.